Well, apa kabar guys? Welcome back to my channel. So, di video kali ini, admin akan menyajikan episode ke-39 dari serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven, yang pastinya akan melanjutkan perjuangan Xiaoyan yang ingin mendapatkan api surgawi Fallen Heart Flame. Lalu, seperti apa kisahnya? Langsung saja guys. Persaingan memperebutkan api surgawi antara kedua sosok yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya telah mencapai kondisi kritisnya nih. Han Feng yang sudah ngebet ingin mendapatkan api surgawi keduanya langsung menerjang ke arah esensi api transparan Fallen Heart Flame. Namun, Xiaoyan yang melihat tindakan Han Feng hanya membiarkannya saja nih. Lalu begitu melihat Han Feng yang jantungnya tiba-tiba disusupi api surgawi, dia pun langsung menerjang ke arah punggung pria yang memiliki jenggot asoy tersebut. Meskipun kesal, Han Feng pun segera mengubah metodenya ke jalur diplomasi, di mana dirinya yang sudah mengetahui jika Xiaoyan adalah seorang alkemis menerangkan pada dirinya jika hanya boleh ada sejenis api surgawi di dalam tubuh seseorang, dan jika memasukkan jenis api kedua maka memiliki resiko tinggi untuk meleduk. Karenanya bila Xiaoyan bersedia mengalah dalam perebutan api surgawi, Han Feng pun rela bertukar dengan resep pil obat tingkat ke-6. Tentu saja guys, Xiaoyan menolak penawaran dari Han Feng. Nah, Han Feng yang kesal penawarannya ditolak, dia pun tak ragu mengancam Xiaoyan akan merebut api surgawi miliknya dan langsung menerjang. Sehingga baku hantam di antara dua murid dari satu guru pun tak terelakkan lagi. Nah, dengan kekuatan yang dipinjam dari gurunya, membuat Han Feng tak mampu meraih keunggulan atas Xiaoyan dalam waktu yang singkat. Akhirnya guys, karena tak ingin membuang banyak waktu, Han Feng pun segera mengeluarkan teknik perwujudan dari api hati lautnya yang langsung membentuk gelombang tsunami api besar dan diarahkan langsung menuju Xiaoyan. Melihat gelombang api besar mengarah padanya, dengan cepat Xiaoyan pun langsung membentuk perwujudan teratai api surgawinya, sehingga kedua perwujudan api surgawi tersebut saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Nah, dari tabrakan ganas antara kedua api surgawi sebelumnya, Han Feng dengan jelas bisa merasakan jika metode Qi yang dipraktekkan oleh Xiaoyan sangat mirip dengan dirinya. Lalu dengan tubuh yang masih bergetar, dia pun bertanya mengenai jenis metode Qi apa yang dilatih oleh Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan memberitahunya jika metode yang dia latih adalah mantra api yang sempurna. Dari sana, Han Feng yang masih dalam keadaan terkejut pun kembali menanyakan asal-usul dari metode yang dia latih. Namun, sebelum Xiaoyan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Han Feng, secara tak terduga, Yao Chen menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Xiaoyan. Dari sana, Xiaoyan sempat bingung dengan tindakan tiba-tiba dari gurunya. Namun, karena cepat atau lambat Han Feng akan mengetahui keberadaan dari Yao Chen, kini dia memutuskan untuk memberi kejutan pada si murid durhakanya itu. Han Feng yang merasakan lonjakan energi yang tersebar di dalam tubuh Xiaoyan semakin panik setelah dia merasakan energi familiar yang muncul dari sosok bocah di depannya. Sontak saja dia melihat sosok Yao Chen di masa lalu yang berada dalam diri Xiaoyan. Kali ini guys, Han Feng benar-benar terpukul dan gak percaya jika sosok yang telah dia anggap mati di masa lalu ternyata malah menunjukkan dirinya di depan matanya. Meskipun hanya dari sudut energi spiritualnya saja,
Namun itu sudah cukup memberikan tekanan mental pada si Han Feng. Karena itulah secara tiba-tiba Han Feng mengingat masa lalunya, di mana pada saat itu dia dengan tega mengkhianati dan menikam gurunya dari belakang hanya demi memperoleh teknik mantra api semata. Meski begitu, Han Feng dengan cepat berjuang dalam menghadapi ketakutan dan keterkejutannya yang muncul dalam hatinya, sehingga Han Feng yang sudah terlihat gila memutuskan untuk segera menghabisi Xiaoyan dan juga gurunya untuk selama-lamanya. Xiaoyan yang tak peduli dengan ancaman dari Han Feng segera mengeluarkan api hijaunya sampai-sampai membentuk tornado api di atas kepalanya. Han Feng yang melihat hal tersebut masih nggak terima nih mengenai Yao Chen yang pilih kasih, sebab malah mengajarkan teknik mantra api kepada Xiaoyan. Sebab Han Feng merasa dirinya tidaklah kalah berbakat dari Xiaoyan. Apalagi menurutnya jika di masa lalu Yao Chen mengajarkan mantra api pada dirinya, kemungkinan insiden pengkhianatan tidak akan terjadi. Xiaoyan yang terus mendengarkan keluh kesah dari Han Feng gak menanggapi ocehan darinya yang terus menilai sikap pilih kasih dari Yao Chen. Malah dia terus mempersiapkan serangannya dan malah mengeluarkan api tulang dingin di tangannya yang justru membuat Han Feng semakin iri hati begitu melihatnya. Kalau menurut Xiaoyan, manusia yang telah mengkhianati gurunya sendiri tidaklah pantas berkata seperti itu guys. Sehingga Xiaoyan pun langsung bersiap menggabungkan kedua api surgawi di tangannya. Han Feng yang melihat tindakan Xiaoyan tanpa ragu membentuk tombak Trisula dan bertekad akan membasmi guru beserta adik seperguruannya. Xiaoyan yang telah selesai membentuk teratai api di tangannya sangat bertekad untuk membasmi orang yang telah mengkhianati gurunya tersebut. Dan sontak saja guys, Han Feng yang sudah sangat gila setelah diancam langsung melepaskan serangan tombak api laut sehingga teratai dan tombak saling menerjang. Nah, melihat kedua serangan yang akan saling bertubrukan, Tetua Suqian segera memerintahkan para tetua lainnya untuk segera menyingkir. Dan benar saja guys, tabrakan dari kedua bentrokan yang terjadi membuat orang yang melihat di sekitarnya merasa sangat ngeri nih. Han Feng yang tak jauh dari pusat bentrokan merasa jika teratai dan Trisula sudah mencapai batasnya akibat bentrokan sebelumnya. Namun mau gak mau dia harus menerima kenyataan jika teratai api Xiaoyan keluar dari pusaran api dan langsung melesat menuju dirinya. Sehingga ledakan sebenarnya dari teratai api langsung menghantam Han Feng. Akibatnya, orang-orang yang melihat serangan yang dilepaskan Xiaoyan hanya merasa nggak berdaya nih. Bahkan Tetua Ban merasa nggak percaya jika Han Feng benar-benar dikalahkan oleh seorang bocah. Hingga tak berselang lama tubuh Han Feng yang telah diselimuti api jatuh dari ketinggian dengan keadaan yang sudah nggak sadarkan diri sepenuhnya. Beruntung bagi Han Feng karena Tetua Jin Yin bergegas meraih sosok koma Han Feng. Xiaoyan yang melihat Han Feng dievakuasi oleh kelompoknya sempat ingin menerjang nih. Namun melihat kondisinya, dia pun hanya bisa pasrah melihat Han Feng diselamatkan. Sedangkan di sisi lain, karena Han Feng sudah tepar, kelompoknya pun memutuskan untuk segera mundur nih. Xiaoyan yang dihampiri Tetua Suqian merasa cukup menyesal nih akibat tidak bisa menghabisi Han Feng. Tapi secara tak terduga, akibat pertarungannya dengan Han Feng sebelumnya malah membuat si ular yang sebelumnya telah menjadi esensi api kini kembali membentuk tubuh fisiknya setelah menyerap energi api yang dihasilkan oleh pertarungan Xiaoyan dengan Han Feng sebelumnya. Akibatnya kelompok Han Feng yang melihat kebangkitan si ular sekali lagi langsung memutuskan ngibrit seedan-edannya.
Sementara itu, Tetua Suqian memerintahkan para murid untuk segera bersembunyi di pegunungan. Meskipun gak semua pergi, sebab masih ada Xiaoyan yang tetap tinggal. Yao Chen yang berbicara melalui hati Xiaoyan memerintahkan muridnya segera mundur dari medan pertempuran. Sebab si ular yang telah menyerap energi ledakan api sebelumnya menjadi lebih kuat nih. Apalagi dengan kondisi Xiaoyan yang saat ini pastinya tidak akan mungkin bertarung. Selanjutnya Tetua Suqian memerintahkan para tetua untuk segera membentuk formasi penaklukan naga 8 arah demi menyegel Valen Heartflame sepenuhnya. Lalu dengan Penatua Suqian di pusat formasi, para tetua yang tersisa langsung mengirim seluruh energi mereka yang dalam sekejap 8 pilar batu di sekitar menara langsung membentuk formasi segel. Dalam prosesnya, energi yang terkumpul mengalir ke sungai magma dan langsung membentuk kubah yang langsung menyelimuti Valen Heartflame di dalamnya. Sementara itu, Xiaoyan yang masih berada di dalam segel yang belum terbentuk memutuskan untuk segera pergi nih. Namun si ular yang masih tertarik dengan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba saja langsung menerjang dan memburu Xiaoyan. Akibatnya, kejar-kejaran antara si ular dan Xiaoyan pun terjadi di dalam segel yang mulai terbentuk. Sementara itu di luar formasi, para tetua masih berusaha secepatnya untuk membentuk segel. Sementara Xiaoyan memancing si ular hingga para tetua berhasil membentuk segel. Nah, aksi kejar-kejaran itu cukup sengit guys. Bahkan Xiaoyan berapa kali hampir tertangkap. Namun karena skill gocekannya cukup mantap, dia pun berhasil menghindari setiap usaha penangkapan dari si ular. Hingga pada akhirnya, gocekan maut Xiaoyan berhasil membuat si ular tersungkur menghantam bebatuan di bawahnya. Dari sana, Xiaoyan segera bergegas meninggalkan si ular di ruangan yang hendak tersegel sepenuhnya nih. Namun, begitu dia menganggap semua telah usai, tiba-tiba saja si ular melepaskan serangan mendadak yang langsung membakar dan mencaplok Xiaoyan. Nah, di bawah efek slow motion agar adegan semakin dramatis, akhirnya Xiaoyan ditelan sepenuhnya oleh si ular di hadapan banyak mata yang tak berdaya. Pastinya guys, karena udah nggak ada pilihan lagi, Tetua Suqian yang sangat marah sebab melihat Xiaoyan ditelan, langsung mengaktifkan segel dengan tujuan menyegel Valen Heartflame sepenuhnya. Segera si ular yang melayang di langit ditekan menjadi bola cahaya dan langsung dimasukkan ke dalam menara. Setelahnya, dia memerintahkan untuk menutup lantai terakhir yang digunakan untuk menyegel Valen Heartflame. Bahkan tempat tersebut akan menjadi tempat terlarang bagi siapapun tak terkecuali untuk dirinya. Akhirnya guys, diiringi rasa penyesalan dan tak berdaya, mereka mengirim murid terbaik yang pernah muncul di Akademi Jianan dengan kesedihan. Namun, kita mesti bersabar untuk menyaksikan kelanjutan film ini di minggu depan.